Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Rafael Matthews Winkis, dia berusia 11 tahun saat kejadian pada tahun 2020. Dia lahir dari pasangan Alessandra dan Rodrigo Winkis. Orang tua Rafael telah bercerai dan ayahnya tinggal di kota lain, sedang Rafael tinggal bersama ibu dan kakak laki-lakinya di kota Planalto di wilayah Rio Grande do Sul. Rafael dikenal sebagai anak yang senang belajar, pendiam dan juga penurut kepada ibunya. Menurut neneknya, Rafael adalah cucu yang sangat menyayanginya dan juga sangat menurut. Hubungan Rafael dan saudara juga ibu kandungnya tidak pernah ada masalah seperti keluarga pada normalnya. Hingga pada tanggal 15 Mei pada tahun 2020, pada pagi hari itu Alessandra memanggil pihak kepolisian dan melaporkan jika Rafael telah hilang. Yang dimana setelah dia bangun pada pagi hari itu dan pergi ke kamar Rafael, Alessandra tidak menemukan anaknya di sana. Alessandra mengatakan jika pagi itu kamar Rafael dalam keadaan berantakan dan juga pintu rumahnya dalam keadaan sedikit terbuka. Alessandra menduga bahwa Rafael telah keluar secara diam-diam dari rumahnya sebelum dia bangun. Polisi yang mendapat laporan dari Alessandra, mereka langsung melacak ke area setempat dan juga mencari informasi ke orang-orang terdekat yang kemungkinan sedang bersama Rafael. Hari pertama pencarian tidak mendapatkan informasi apapun dan di hari kedua, polisi meminta Alessandra untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang Rafael lakukan sebelum dia pergi. Alessandra mengatakan jika Rafael kemungkinan besar dia keluar sendiri dari rumahnya di waktu tengah malam karena pintunya tidak rusak juga kunci masih menggantung di pintu bagian dalam. Namun ketika polisi menanyakan apakah anaknya sering melakukan hal tersebut sebelumnya, Alessandra menjawab bahwa Rafael tidak pernah melakukan hal tersebut dan dia juga tidak tahu kemungkinan apa yang membuat Rafael keluar tengah malam. Polisi dibantu oleh warga sekitar dan juga sukarelawan menelusuri wilayah hutan di dekat Alessandra tinggal. Juga pencarian lewat internet dengan wajah Rafael untuk mencari informasi. Ratusan sukarelawan bergerak bersamaan menelusuri wilayah tersebut. Namun penyelidik mencurigai dengan gelagat Alessandra yang dimana saat dia melihat banyaknya orang bergerak dalam membantu pencarian Rafael, Alessandra menunjukkan ketidaknyamanan. Dan selama pencarian, Alessandra terlihat tidak begitu khawatir dan juga bersikap tenang. Dan itu membuat penyelidik membawa Alessandra ke ruang interogasi. Di ruang interogasi, Alessandra mengatakan secara detail dan itu membuat penyelidik semakin curiga. Karena pengakuan awal, Alessandra mengatakan jika dia dalam keadaan tidur. Dan semakin ditelusuri, Alessandra tidak dapat menjelaskan lebih lanjut. Dan itu membuat statementnya memiliki banyak kontradiksi. Alessandra ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut atas kasus hilangnya Rafael. Pada tanggal 25 Mei pada tahun 2020, 10 hari setelah Rafael dinyatakan hilang, Alessandra dipanggil kembali ke ruang interogasi. Dengan desakan penyelidik, kini Alessandra mengakui jika dia telah mengakhiri anaknya sendiri. Hari itu pada pukul 5.30 sore, Alessandra menunjukkan di mana dia menyembunyikan tubuh Rafael. Alessandra menunjukkan bahwa dia meletakkan tubuh anaknya di garasi rumah tetangganya yang hanya berjarak sekitar 5 meter dari rumahnya.
Jasad Hafael ditemukan di dalam kardus bekas dan tubuhnya digulung dengan sprei dan ada tali nilon di leher anak tersebut. Rumah tetangga ini dalam keadaan kosong karena pemilik rumah sedang liburan. Alessandra mengatakan jika malam kejadian, Hafael sangat sibuk sendiri dan tidak mau tidur. Sedang Alessandra menginginkan ketenangan karena dia ingin main dengan handphonenya. Maka Alessandra memutuskan untuk memberikan 2 pil obat tidur untuk anaknya dengan tujuan agar dia cepat tidur dan tidak berisik di malam itu. Dan karena pil yang diberikan berdosis tinggi, Hafael meninggal secara tidak disengaja. Karena Alessandra merasa panik dengan keadaan anaknya, maka dia putuskan untuk membungkus tubuh anak tersebut dengan spray dari kamar Hafael dan menyeretnya dengan tali nilon ke rumah sebelah yang sedang tidak berpenghuni. Alessandra merasa jika dia telah menyingkirkan jasad anaknya, maka dia akan lebih aman dari tuduhan pembunuhan yang akan dikatakan oleh orang lain. Karena menurut Alessandra, dia tidak punya niatan untuk mengakhiri hidup anaknya. Dia hanya ingin membuat Hafael cepat tidur. Menurut pihak forensik, jasad Hafael masih dalam keadaan baik walaupun sudah 10 hari dan juga tidak menimbulkan bau yang menyengat, dan oleh karena itu tidak ada yang mencurigai jika ada jasad di dalam kardus tersebut. Dan menurut hasil otopsi, kematian Hafael tidak karena overdose, tetapi karena tali yang melilit di lehernya. Alessandra dibawa ke ruang interogasi lagi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Alessandra tetap mengira bahwa anaknya telah meninggal akibat obat yang dia berikan. Pada tanggal 20 Juli dilakukan rekonstruksi ulang atas apa yang terjadi di malam naas itu. Dalam rekonstruksi ada beberapa hal yang berbeda dan ketika didesak oleh penyelidik, akhirnya Alessandra mengatakan jika dia telah melilitkan tali jemuran di leher anaknya hingga tewas. Pada malam itu, Alessandra merasa sangat terganggu oleh suara Hafael yang dia lakukan saat bermain di dalam rumah. Padahal Alessandra juga telah memberikan 2 pil obat tidur, namun Hafael tidak juga tidur hingga jam 2 pagi. Karena sudah tidak tahan dengan situasi tersebut, malam itu Alessandra mengambil tali jemuran dan langsung menyerang anaknya di dalam kamar. Setelah Hafael tidak bergerak, dia bungkus dengan sprei dan dia gendong menuju ke garasi tetangga di sebelah rumahnya. Dan di sana Alessandra melihat ada kardus bekas mesin cuci dan dia memutuskan untuk meletakkan jasad anaknya di sana. Ibu Alessandra atau nenek Hafaelah yang sebenarnya menyuruh Alessandra untuk menelpon polisi pada pagi hari itu. Karena ibu Alessandra dia tinggal di depan rumahnya dan sudah menjadi rutinitas bagi neneknya setiap pagi datang mengantarkan sarapan pagi. Namun pagi itu ketika nenek Hafael ingin membangunkannya, dia melihat kamarnya dalam keadaan berantakan dan dia tidak menemukan cucunya di sana. Karena khawatir, dia juga menanyakan kepada Alessandra, namun menurut nenek Hafael, Alessandra sangat santai dengan menjawab bahwa Hafael telah pergi meninggalkan rumah tersebut. Nenek Hafael menyuruh Alessandra untuk melaporkan ke polisi apa yang sebenarnya terjadi. Namun Alessandra malah menelpon pacarnya dan menyuruhnya untuk datang pada pagi itu. Mereka bertiga sempat beradu mulut karena Alessandra tidak mau mengatakan kemana Hafael pergi. Setelah pertengkaran pagi itu, akhirnya Alessandra memanggil pihak kepolisian untuk melaporkan anaknya hilang. Setelah mengetahui kejadian yang terjadi kepada Hafael, keluarga dari mantan suami pertama Alessandra yang bernama Jose melaporkan ke polisi tentang kematian Jose yang juga dianggap tidak normal.
Keluarga Jose juga meminta untuk menggali ulang dan menyelidiki kasus kematian Jose yang terjadi pada tahun 2007 silam. Yang dimana pada tahun 2007 silam, Jose meninggal dengan dugaan bunuh diri. Namun keluarga melihat keadaan Jose sangat mirip dengan keadaan Rafael. Dengan tali jemuran melilit di leher Jose dan juga terdapat kandungan alkohol yang sangat tinggi di dalam tubuh Jose. Jose saat itu meninggal dalam usia 32 tahun. Jose adalah ayah dari anak Alessandra yang pertama, yang dimana saat Jose meninggal, anaknya masih berusia 3 tahun. Namun ketika dimintai keterangan tentang laporan dari keluarga Jose, Alessandra hanya mengatakan jika malam sebelum hari kematiannya, dia dan Jose bertengkar hebat. Setelah pertengkaran malam itu, Alessandra pergi ke kamar tidur bersama anaknya, lalu Jose menggantung dirinya sendiri dengan menggunakan tali jemuran di dalam rumah tersebut. Alessandra mendengar suara berisik dari ruang tamu pada pukul 10.30 malam. Dan ketika Alessandra keluar dari kamarnya, dia telah melihat suaminya dalam keadaan tergantung di ruang tamu. Malam itu juga Alessandra langsung menelpon polisi dan mengatakan jika suaminya meninggal karena bunuh diri. Namun keluarga Jose tidak percaya dengan pengakuan Alessandra tentang kematian Jose. Karena keluarga Jose tidak melihat motif dari apa yang dilakukan oleh Jose. Dan menurut keluarganya, Jose bukanlah tipe orang yang mudah putus asa. Begitu juga Jose tidak pernah menunjukkan adanya tanda-tanda sedang bermasalah atau mengalami depresi. Maka ketika Alessandra memiliki keberanian untuk melakukan kejahatan kepada anak kandungnya sendiri, semua itu membuat keluarga Jose semakin yakin jika Alessandra melakukan sesuatu terhadap kematian Jose. Keluarga Jose menyewa forensik swasta dan juga pengacara untuk membuka akibat kematian Jose. Karena pada tahun 2007 silam, keluarganya tidak meminta untuk diusut lebih lanjut atas kematian Jose. Dan menurut forensik yang meneliti tubuh Jose, kematiannya akibat lilitan tali di leher. Namun di tubuh Jose juga ditemukan luka-luka yang tidak mengindikasikan akibat bunuh diri. Posisi Jose saat ditemukan juga tidak dalam keadaan tergantung, seperti kasus bunuh diri pada umumnya. Namun diduga Jose adalah korban pembunuhan yang dimana pelaku mengambil kesempatan saat Jose dalam keadaan tidak sadarkan diri di bawah pengaruh alkohol. Dan saat itu pelaku melilitkan tali di leher Jose hingga dia tewas. Ayah kandung Rafael juga didampingi oleh pengacara ternama untuk menuntut keadilan atas kematian anaknya. Pada persidangan awal yang terjadi pada bulan Oktober pada tahun 2021, persidangan tersebut tidak membuahkan hasil yang baik. Karena pengacara Alessandra dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan Alessandra sampai hari ini masih mendekam di penjara dan belum mendapat jadwal persidangan lagi. Kemungkinan di persidangan yang akan datang, Alessandra harus menghadapi dua tuduhan, yaitu pembunuhan atas kasus Jose dan kasus pembunuhan terhadap Rafael. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.